berikutnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Ma yamtani'u naskhuhu. Kemarin anak bilang ya, buku ini anak ralat tadinya mau ringkas tapi enggak, khusus kelas 3 tetap selesai. Cuman nanti pas liburan 1 Mei di video sudah lengkap. Antum wajib meringkas di video Ustaz. Wajib buka kitab usul fikih dari yang terakhir nanti kita bahas minggu depan. Anak terakhir minggu depan. Setelah itu antum Sabtu tanggal 1 Mei libur udah kan? Sampai tanggal berapa? 20 Mei? 22 khilaf. 25. Yang jelas di sana tanggal 18 Mei masuk. Sampai 18 Mei, 19 Mei masuk. Baik. Intinya segitulah kita 20 hari. Itu lengkap sudah kitab ini sudah bahas dari awal sampai akhir, nggak ada alasan lagi, belum diajarkan, awas. Belum diharokatin enggak kasih 80. Dapat pen 80 di ijazah harus sudah mengharokati kitab, harus sudah menerjemahkan. Baik. Ini syarat pertama. Dikit sini aja. Boleh di bawahnya, boleh di sini nanti dikumpulin, anak cek. Boleh, lebih boleh lagi, boleh. Yang penting kerjain. Ya, awas, nggak ada alasan belum selesai. Pokoknya sudah selesai. Nggak boleh kabur. Salman, nggak boleh kabur lagi. Ya. Pokoknya insya Allah selesai. 20 hari nggak ngapa-ngapain di rumah, awas. Karena ada PR yang lain pasti. Yang tahfidz yang apa, yang punya Ustaz sedikit, bisa sedikit ini. Tinggal mentangin doang, paling sejam 2 jam selesai. Insya Allah, sejam 2 jam. Ya. Baik. Dan nanti yang anak loncat-loncatin kemarin ada semua di rekaman. Ada semua di rekaman, tinggal diperhatikan baik-baik. Kalau nggak ada tanya di WA. Ya? Boleh. Apalagi folio lebih bagus lagi. Ya, boleh. Dan kalau nggak tahu maknanya tanya Ustaz ya. Nomor teleponnya tanya Ustazah. Mungkin tahu. Tanya Ustaz Fathan pasti tahu. Ustaz Fathan punya nomor semuanya. Ustaz Gusti juga tahu kan nomor semuanya. Cuman anak nggak tahu nomor Ustazah sini dan nggak mau tahu, takut. Kalau nomornya Intan pengen tahu. Intan, kapan Ninis? Dia. Erik, boleh nggak Erik? Yang masih single boleh, halal kan? Karena datang ke bapaknya. Tapi kalau chat-chatan nggak boleh, haram, awas. Chat-chatan haram. Bapaknya maksudnya, nomornya bapaknya. Baik. Wih, direkam lagi nih. Aduh. Astagfirullah. Udah, ayo lanjut. Kan bapaknya, nomor bapaknya bukan nomor antum ini. Ma yamtani'u naskhuhu. Apa-apa yang terlarang penghapusannya, itu maksudnya ya, yang terlarang, yang terhalang, ya, mamnu, yang terhalang atau yang terlarang, mana menghalangi, terhalang penghapusannya, jadi nggak mungkin menghapusnya maksudnya, yang tidak mungkin menghapusnya lagi. Apa saja? Ada 2. Beliau memberikan 2. 1 al-akhbaru, khobar. Pengabaran dalam Quran dan Sunnah tidak mungkin dihapus. Kejadian, memang ada kejadian Fir'aun tenggelam, bisa dihapus enggak? Kejadian, nggak mungkin dihapus, ya kan? Tongkat Nabi Musa AS menjadi ular, bisa dihapus enggak? Khobar dihapus bisa? Nggak mungkin. Kemudian penciptaan Adam AS dihapus bisa enggak? Nggak mungkin. Khobar yang ada di Quran, kosos-kosos, kisah-kisah, bisa dihapus. Itu 1. Kemudian yang kedua, hukum-hukum, ya. Hukum-hukum yang maslahatnya setiap zaman dan tempat tidak mungkin dihapus. Contohnya tauhid, ya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini sama, mentauhidkan Allah lah Rabb kita yang berhak diibadahi, tidak boleh kepada selain Allah. Kemudian usul-usul iman, ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah dan rasul-rasulnya dan hari akhir dan qada dan qadar yang baik yang buruk. Usul ibadat, ya, ibadah-ibadah yang pokok
bisa dihapus sholat, ya, dan lainnya. Makarimul akhlak, ya, akhlak-akhlak yang baik, menghormati orang tua, nggak mungkin dihapus. Hukum birrul walidain nggak mungkin. Bahkan walaupun orang tua kita tidak beriman kepada Allah, ya kan? Kata Allah apa? Fala tuti'huma, ketika dia menyuruh kita jadi kufur atau bermaksiat. Tapi ayat setelahnya Pak, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap temani orang tua kalian sampai dia meninggal sebaik-baiknya di dunia. Nyuruh apapun harus, kecuali satu, nyuruh maksiat. Saya disuruh ke sana, coba jauh banget, suruh beli tempe di pegunungan. Ya wajib selama masih sehat kita memang. Nah, orang tua, sampai Imam Dzahabi rahimahullah taala, nah, ketika orang tuanya masih hidup, beliau karena tidak boleh rihlah thalabul ilmi, ya, beliau membatasi thalabul ilmi di kotanya. Orang tuanya meninggal baru keluar kota karena nggak diizinkan. Ustaz dulu juga sama, ada orang tua yang mau dakwah di Papua, jadi pegawai sana, mau di Saudi, nggak, orang tua nggak mengizinkan, ya udah, nah, nggak berangkat. Ya walaupun beberapa bulan saja, setelah itu kembali. Karena tidak diizinkan. Orang tua awas, orang tua, jangan sampai kita tidak masuk surga dan orang tua kita masih hidup. Rugi dan rugi. Nah, itu birrul walidain kita ketika orang tua masih hidup, taat itu. Nah, ketika beliau sudah meninggal, kalau dia orang muslim, maka doakan ya Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Awas, jangan shighara. Kalau shighara ketika waliwalidaina, jamaknya nahnu, baru shighara. Kalau satu orang rabbayani, saya, ya shaghira. Awas, nahwunya dipakai. Lanjut. Yang pertama tadi, ma yamtani'u naskhuhu al-awwalu al-akhbaru, khabar-khabar. Lianna naskha mahalluhu al-hukmu, karena nasakh, ya, mahalnya, tempatnya adalah dalam hukum. Karena pengertian kemarin apa? Raf'u hukmi dalilin syar'i atau apa? Lafzi dalilin syar'i. Lafaz atau hukumnya saja. Jangan keluar-keluar dari dua ini. Kalau enggak lafadznya atau hukumnya yang dihapus. Berarti kalau enggak, keduanya enggak. Nasakh bukan di situ tempatnya. Li'anna naskha mahalluhul hukmu, karena nasakh tempatnya adalah hukum. Wa li'anna naskha ahadil khabaraini, wa li'anna naskha ahadi al khabaraini, dan karena penasakhan, penghapusan salah satu khabar, salah satu dari dua khabar, yastalzimu, mengharuskan, mewajibkan, an yakuna ahaduhuma kadziban, mengharuskan salah satu dari dua khabar tersebut pasti dusta. Wal kadzibu mustahilun fi akhbarillah, wal kadzibu mustahilun, dan kadzib mustahil, ya. Kedustaan adalah mustahil, tidak mungkin fi akhbarillahi wa rasulih, tidak mungkin dalam khabar-khabar dari Allah dan Rasulnya. Ya, Fir'aun tenggelam, ini dusta, palsu, masya Allah. Terbelah Laut Merah, di Quran, di Injil, di Taurat salah semua, enggak benar ini misalnya. Atau dihapus kabarnya, yang benar seperti ini. Enggak mungkin, khabar semua dari Allah dan Rasulnya adalah benar. Insyaqqatil qamar, bulan terbelah, ini khabar, enggak mungkin dihapus. Kejadian. Allahumma illa an yakunal hukmu, kecuali jika hukumnya utiya bisuratil khabar, jika ada sebuah hukum yang memang didatangkan dalam bentuk khabar. Kecuali memang jika ada hukum yang didatangkan dalam bentuk khabar, fala yamtani'u naskhuhu, maka tidak terhalang dalam menasakhnya, menghapusnya. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, in yakun minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. In yakun, jika ada minkum, dari kalian,
ishruna 20 orang, sabiruna yang sabar, yang benar-benar sabar, selalu sabar, sabirun, ini sifat, bukan ketika itu saja sabar, bukan, memang sifatnya sabar, yang udah menjadi karakternya orang sabar dia. Yaghlibu mi'atain, 20 orang ini pasti akan mengalahkan 200 pasukan musuh. 20 200 enggak ada sejarahnya ya. Kecuali perang Mu'tah. Berapa? Kita 3.000 lawan 200.000 hampir. Tapi kita pun tidak menang. Kita mundur 6 hari. Awas. Jangan bilang kita menang, awas. Itu lebih imbang atau menang menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala. Menang dalam artian jumlah yang terbunuh. Sahabat nggak ada yang terbunuh, mereka terbunuh banyak sekali. 1, 2 kerugian musuh banyak. Kalau dibilang imbang lebih tepat, wallahu a'lam ya, di perang Mu'tah. Karena kita mundur, dikejar mundur 6 hari dan selamat semua. Nah, selamat semua kecuali beberapa sahabat. Khususnya siapa? Pemimpin pertama siapa? Zaid bin Harithah terbunuh. Ja'far bin Abi Thalib terbunuh. Abdullah bin Rawah terbunuh. Terus nggak ada yang mau ngambil Pak. Nggak ada yang berani atau segan. Akhirnya Khalid bin Walid dipilih oleh para sahabat untuk memimpin dan Allah ya, menangkan. Mundur, walaupun mundur nggak mungkin mundur musuh, tapi kita selamat itu. Perang Mu'tah, bayangin 3.000 melawan 200.000, bayang, hampir 10 kali lipat, hampir seperti ayat ini, hampir 10 kali lipat. 10 kali lipat lebih, 3.000 kali 10, 30.000 ya. Astagfirullah, 100 kali lipat itu, hampir 100 kali lipat. Innalillah, insyaallah. Dengan taktik yang Allah ilhamkan kepada si sahabat jalil ini, Khalid bin Walid. Karena beliau adalah orang yang dari kecil kaya raya, orang tuanya suka main pedang dan main berburu dan main ya pokoknya jagoan ya, pendekarnya Quraisy. Begitu juga Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah kalah tanding, apalagi Umar bin Khattab lawannya 10 orang, juara gulat di pasar Ukas sepanjang masa ibaratnya. Nggak ada yang berani, sampai hijrah terang-terangan. Yang ingin suami istrinya janda, yang ingin anaknya yatim, yang ingin bapaknya hilang anaknya, datangi saya ke balik bukit itu. Kata Nabi, Ali bin Abi Thalib semuanya sembunyi-sembunyi hijrahnya, kecuali satu orang, siapa? Umar bin Khattab, juaranya, nah, juara Mekah nih, gulatnya. Zaman sekarang juara UFC-nya, tak terkalahkan ibaratnya. 1 lawan 10. Kalau turun dari kuda gimana? Jinjit, kudanya nyelonong. Kantung turun harusnya kan kaki dulu mah ya kan. Kalau Umar bin apa? Jinjit doang, jinjit kudanya. Saking gedenya badannya. Nah, makanya dalam perang tanding ketemu Umar mending lari, milih yang lain lawannya. Kalau bilang yang perang serangan awal. Karena gede banget ya, hantam pedangnya, pedang kita lempar. Harus dikeroyok banyak orang gede seperti itu. Terus di perang Badar ada kan seorang musyrik, bajunya lengkap, apa namanya lupa, terbunuh oleh Zubair bin Awam. Dia nggak punya celah, baju besinya lengkap, pedangnya 5 meteran pedangnya. Paling susah ditaklukkan. Rasulullah perintahkan Zubair bin Awam. Zubair juga gede, ingat badannya. 4 orang yang termasuk besar, Umar bin Khattab, Abu Jahal, Zubair, dan satu lagi siapa? Yang terkenal besar-besar ya, aderenya kita ibaratnya. 2 meteran orangnya dan besar tinggi, karena memang latihan banyak atau kehidupannya keras, wallahu a'lam. Ya, yang dibaca di tarikh, dan tidak ada celah buat musyrik ini, dan dia benar-benar menyusahkan barisan kaum muslimin di perang Badar. Nah, akhirnya Zubair mengucapkan takbir dan mengincar matanya, hanya lubang matanya yang ada, sisanya nggak ada lubang. Tangannya berjirah besi semua, nggak ada lubang kecuali matanya. Kan dia harus lihat kan, kecuali zaman sekarang udah ada kaca anti peluru, dulu belum ada alhamdulillah. Kalau ada gimana lagi coba, pusing lagi. Nah, akhirnya Allah mudahkan untuk kena, matanya tembus. Nah, setelah terbunuh orang ini, seakan-akan nembus musuh lebih mudah lagi, sehingga Allah menangkan perang Badar.
Dan ingat, ada malaikat diturunkan oleh Allah, 1000 malaikat diperangi. Nah, ini di surat Al-Quran. Nah, Allah turunkan, bahkan kalau intinya setiap kaum muslimin ketika taat kepada Allah, Allah janjikan pertolongan benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ya. Sabar di saat syiddah. Itu juga untuk talabul ilmi ya. Sabar pasti dapat faedahnya, pasti. Yakin. Semua jalan syariat, rambu-rambu syariat itu menuju kepada keridhaan Allah. Jangan incar keridhaan manusia hanya karena apa? Dan melanggar keridhaan Allah. Awas, Allah akan murka ke kita. Man iltamasa ridallah ya, bisa khotin nas wakalallahu alaih. Dalam riwayat Aisyah, di jalan Aisyah, dalam sanad sahih Syekh Al-Albani, yang mencari ridha Allah walaupun manusia murka kala itu enggak suka, Allah akan menjadi sandaran dia. Di riwayat Ibnu Hibban mengatakan, ardallahu lahu, Allah akan meridhoinya. Sebaliknya awas, wa man iltamasa ridhan nas, yang cari-cari ridha manusia bisa khotillah. Dan Allah dengan dia beneran menerobos rambu-rambu Allah sehingga Allah murka pada dia. Batasan-batasan Allah dimurkai. Contohnya chatting-chattingan, kirim-kiriman surat. Awas. Ini penyakitnya anak-anak santri ini, muskilah. Adiknya khususnya, kalau seseorang punya adik di pondok jadi perantara itu, bukunya penuh. Dek, ini kasih kakak antum. Nah, Dek, ini kasih abang antum. Nah, awas, hati-hati. Yang punya adik ini, muskilah. Terus jika dia mencari ridho manusia dengan cara Allah murka, ini dengan cara menerobos rambu-rambu Allah sehingga Allah murka, awas. Allah akan sandarkan dia ke manusia. Ya, dari lain manusia sebenarnya murka pada dia. Karena fitrahnya manusia dia ridho dengan syariat Allah. Ya. Kenapa dia melanggar syariat Allah? Karena hawa nafsu dan karena syaitan, satu ini. Ya. Perhatikan baik-baik. Ketika kita melihat seseorang tidak di atas rambu Allah, pastikan dia mengikuti hawa nafsunya dan syubhat yang ada di kepalanya dari syaitan. Lanjut. Mana tadi? Al-ayah. Al-Anfal 65 ya. Fa inna hadza, sesungguhnya ini, fa inna hadza khabarun, afan. Fa inna hadza khabarun. Hadza ism inna, khabarun, khabar inna. Maknanya adalah al-amru. Amr. Ini adalah khabar yang maknanya al-amr maksudnya. Walidha, oleh karena itu, jaa naskhuhu fil ayati allati ba'daha. Oleh karena itu datang penghapusannya dalam ayat yang datang berikutnya. Wahia, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Nah, ulangi. Fa inna hadza khabarun ma'nahu al-amru. Walidha jaa naskhuhu fil ayati allati ba'daha. Datang nasakhnya di ayat yang setelahnya. Wahia, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, al-ana, sekarang khaffafallahu ankum, Allah meringankan untuk kalian. Wa alima anna fikum dha'fan, dan dia sungguh mengetahui dalam diri kalian ada kelemahan. Fa in yakun minkum mi'atun, maka jika ada di antara kalian mi'atun, 100 orang saja, sabiratun, yang sabar, yaghlibu mi'atain, dia pasti akan mengalahkan 200, 1 banding 2. Ya. Allah katakan tadi harusnya 20 bisa mengalahkan 200. Tapi karena ada kelemahan di antara kalian, Allah tahu, maka Allah ringankan. Ya udah, 1 lawan 2. Nah, ini salah satu ada hikmah. Kalau kita 20 orang, musuh kita 200, kabur. Paham? Kabur bukan berarti pengecut, nyusun kekuatan dulu. Nah, seperti di perang Uhud, kocar-kacir pasukan kan? Utsman melarikan diri, yang lain semua pecah.
gabung ke pasukan utama lagi, nyusun kekuatan lagi. Karena kita jumlah 700, musuh lawan 3000. Awas. Nah, kalau dipecah batalion, tiba-tiba batalion yang kecil 100 ini dikeroyok sama 1000, nggak siap. Maka mundur dulu, buat kekuatan lagi. Ya, seperti di perang Ain Jalut, Tartar Mongol cuma 15.000, kaum muslimin 40.000, kita hampir kalah. Gara-gara pasukan sayap kanan atau kirinya Tatar paling kuat, hampir kalah kalau sultannya tidak turun langsung, lepas helmnya, Saifuddin Al-Quds, langsung takbir, wa Islamah, demi Islam, turun, ngelihat komandan tertinggi, sultannya, khalifahnya ibaratnya, langsung turun, bahkan melepaskan baju pelindungnya, siap mati berarti kan, langsung semangat lagi. Orang Tatar nggak mau menyerah masalahnya, berjuang sampai mati, akhirnya takluk. Terus serangan balik untuk Mongol di Ain Jalut. Setelah kita dibantai di Baghdad, di Dimash, Samarkand, semua bantai semua, hampir nyebrang ke Mesir. Dan Allah janjikan tidak mungkin umat ini binasa dalam satu waktu. Nggak mungkin. Nggak mungkin seluruh kaum muslimin dikalahkan habis, nggak mungkin. Nah, pasti ada titik baliknya. Dan selalu yang lemah ketika iman lemah, perebutan kekuasaan, perebutan harta, dimanapun, negara manapun, mazhab apapun. Nah, maka kezaliman dijauhi dari diri kita agar menang dalam kehidupan kita. Ya, baik antum di rumah tangga, di yayasan, di instansi, nanti di pekerjaan, jauhi kezaliman. Zalim itu sebenarnya menyakiti sendiri. Yazlimu nafsahu, orang menzalimi diri sendiri, bermaksiat, dia sebenarnya menyakiti diri sendiri, sedang ikut hawa nafsunya dan syahwat atau subhatnya di kepalanya. Ya, awas, dan pasti akan mencicipi bala akibatnya. Kata Allah sendiri, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Ya, orang yang melanggar rambu-rambu Allah, batasan Allah, dia telah menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri. La'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Allah pasti akan mencicipkan perkara sesuatu kepadanya, tergantung besar kecilnya. Memang jauhi, jauhi seluruh hal yang membuat hati kita tidak bersih. Khususnya laki-laki, ambil jamaah di takbiratul ihram, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Yang perempuan jangan sampai nunda-nunda sholat, segera masuk waktu sholat, segera, ya. Anaknya tenangin segera, sudah langsung. Nah, kalau dia masih siswi, ambil langsung waktu pertama. Jika diwajibkan sholat jamaah di ma'had, segera, jangan nunda-nunda, ya. Halaman 42. Yang kedua, jenis yang tidak mungkin, ini jam berapa istirahatnya? Ntar Ustaz salah lagi. Ana lupa jadwal. Ayo. Udah. Istirahat. Benar, ana nggak salah. Ya udah, baik. Benar ya, yang jadwal terbaru 9:30. Seperti biasa berarti. Biasanya berapa biasanya? Biasanya 9:30 juga. Baik, ala kulli hal. Dikurangi 5 menit. Cuma ana lupa jadwal-jadwal. Lanjut, jenis yang kedua yang tidak mungkin dihapus adalah al-ahkamu allati takunu maslahatan. Al-ahkamu allati takunu hiya maslahatan fi kulli zamanin wa makanin. Al-ahkam, hukum-hukum allati yang takunu, dia adalah maslahatan, ya, memberi maslahat fi kulli zamanin, pada setiap waktu, wa makanin, dan pada setiap tempat. Kat tauhidi, seperti tauhid, wa usulil imani, dan usul-usul iman. Ini pondasi-pondasi keimanan, dasar-dasar keimanan. Wa usuli al ibadati, dan usul-usul ibadah, dan pondasi-pondasi ibadah. Wa makarimil akhlaqi, dan akhlak-akhlak yang mulia. Minas sidqi, ya, dari kejujuran, wal afafi, dan menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri, afaf.
Wallahu min as'aluka Allahumma min as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita selalu mohon ini kepada Allah. Wal karam dan wal karama, wal karami, wal afafi wal karami. Karam adalah kedermawanan yang sangat mudah memberikan hartanya kepada yang membutuhkan. Wasyaja'ati, dan keberanian, kepahlawanan di sini ya. Berani membela kebenaran, berani maju tak gentar amar ma'ruf nahi munkar, wa nahwi dzalika, dan sejenisnya. Fala yumkinu naskhul amri biha. Fala yumkinu naskhul amri biha. Maka tidak mungkin menasakh perkara tersebut ya dengannya. Ini fala yumkinu naskhul amri, maka tidak mungkin ya menasakh perintah tadi ya, perintah apa? Tauhid, usul iman, usul ibadat, akhlak-akhlak mulia biha, dengan hukum-hukum yang lain. Wa kadzalika, dan demikian juga la yumkinu naskhun nahyi, la yumkinu naskhu an-nahyi, tidak mungkin menasakh ya, menghapus larangan amma huwa qabihun, amma huwa qabihun, dari apa-apa yang dia memang buruk, qabih ya, buruk, kotor. Fi kulli zamanin wa makanin, di setiap zaman dan makan, dan tempat, di setiap waktu dan tempat. Contohnya apa? Kasyirki, seperti syirik, nggak mungkin dinasakh. Syirik selalu haram. Wal kufri, dan kekufuran selalu haram. Wa masawi il akhlaqi, dan buruknya akhlak dan keburukan akhlak. Masawi al akhlaq adalah keburukan akhlak. Minal kadhibi ya, contohnya apa? Dari dusta, wal fujuri, dan kefajiran, wal bukhli, dan kebakhilan, kepelitan ya, wal jubni, dan kepengecutan, sifat pengecut, wa nahwi dzalik, dan sejenisnya. Karena apa? Asy-syara'i'u, syariat Allah ini, kulluha, seluruhnya, li masalihil ibadi, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah ya. Wa daf'i al-mafasidi, dan mencegah dari kerusakan anhum, dari mereka. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ke depan syurut nasakh insyaallah ya. Awas. Antum ini bakal selesai. Alhamdulillah ada YouTube.